Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian, welcome to the Gorengan. Goreng. Ngobrol santai, omongan receh, insya Allah tidak gibah. Oke deh. Kali ini kita mau ngomongin yang lagi akan dilaksanakan di Indonesia nih, bro. KTT KTT G20. Wah. di Bali ya, dan juga Indonesia adalah penyelenggaranya selama setahun penuh ya. Setahun penuh. Dengan tema Recover Stronger, Oh iya. recover together, recover stronger. Oke, itu. Nah, yang jadi hot topic nih, bro, di media-media sosial terutama TikTok dan kawan-kawan ya. Ini kalau aku nonton ya di beberapa channel di TikTok ini, KTT ini nih sangat panas, bro. Sangat panas sekali. Harusnya nih bro, kalau misalnya kamu nonton di TikTok, pasti kita reaction sih nih bro. Harusnya reaksi, cuman karena kebanyakan yang ditonton jadi nggak sempat dikumpulin, bro, video-videonya. Nggak sempat dikumpulin ya? Dikumpulin. Oh iya. Aku pikir kemarin tim kreatif kita yang akan ngumpulin gitu kan, biasanya kan seperti itu. Oh. Nah, nanti dicari. Nah, tapi karena belum siap, jadi kita bahas sekilas aja, semampunya aja lah. Sebenarnya sih kita masing-masing bro. Masing-masing, apa yang ya? kamu ingin kamu bahas disiapin materinya. Oh, gitu. Apa ke depan? Nah, jadi ini nih, bro. Apa tuh, bro? Baru-baru ini kan terjadi perang di Rusia antara Ukraina ya. Baru-baru ini udah lama sih sebenarnya. Iya, maksud aku tahun loh. Amerika ini sekarang berpihak ke Ukraina, bro, membantu. Tadi aku barusan aku nonton berita. Amerika mengirimkan rudal tercanggih. Menangkis serangan-serangan drone dari Ukraina atau serangan rudal yang dikirim serangan yang dari Rusia ke Ukraina, ya. Dari drone-dronenya Rusia, lalu rudal-rudalnya Rusia itu Amerika mengirimkan senjata khusus untuk menanggulangi itu, bro, senjata tercanggihnya mereka. Nah, jadi terus kaitannya dengan G20, Jokowi mengundang Pak Presiden kita ya. Pak Presiden kita ini mengundang Presiden Rusia dan juga Presiden Amerika untuk datang di G20. Wow, apa urusannya? Soalnya kan jadi, kalau itu kan mereka udah beda blok seharusnya kan? Harusnya sudah beda blok, cuman ini diundang nih. Dan terkaitan apa nih bro? Terkait dengan G20 itu, bro. Iya, bahas apa? Nah, pembahasannya kita kan belum tahu. Ya, tapi ini diundang ya. Cuman aku lihat di berita-berita itu Amerika mengirimkan pesawat bombardirnya, bro, di pangkalan udara Ukraina. Australia untuk mungkin entah apa ya, pemikiran pemerintah Amerika ya, tapi nggak dibalas dijawab dengan Rusia juga mengirimkan pesawat dan kapal hidup mereka untuk standby di kawasan samudra di atas itu samudra Pasifik, India kan di bawah, yang di atas itu loh. India kan di bawah. Pasifik ya. Samudra Cina kalau nggak salah, Laut Cina Selatan. Nah, Cina juga mengirimkan loh. Cina juga mengirimkan alutsistanya, terutama kapal dan juga kapal selam, kapal-kapal perang di kawasan Laut Cina Selatan, bro. Itu standby mengamankan, katanya sih untuk membantu mengamankan jalannya KTT G20. Itu katanya untuk mengamankan jalannya. Oke, ya jadi mengamankan kepala negara mereka masing-masing lah, bro. Kalau terjadi sesuatu ya situ kita yang hancur nih, bro, di tengah-tengah, bro. Kita yang terhimpit. Gitu, bro. Apalagi kita nih, tadi aku beberapa video aku nonton, Indonesia ini lagi bersih tegang juga dengan Australia. Bersih tegang masalah apa lagi nih? Masalah perebutan pulau lah, biasa perebutan wilayah, gesekan itulah. Biasa. Nah, makanya dari itu KTT ini nih
Bahkan diprediksi bisa kalau salah jalan, kalau salah salah strategi bisa memicu perang bro, katanya seperti itu. Ngeri sekali bro. Tapi Kalau kamu dari tahu nggak sih pemerintah. KTT itu apa sih yang dibahas sebenarnya? Kalau KTT sih biasanya, kalau biasanya kan urusannya dengan perekonomian, Oke. pertukaran apa namanya, kerjasama ekonomi, kerjasama militer dan sebagainya lah. Namanya juga KTT G20, Government 20 pemerintah dunia yang berkumpul. Nah itu makanya bahkan yang lagi bersitegang ini kan antara Ukraina dan Rusia. Ukraina dibantu dari pihak Amerika, gitu kan. Nah, sedangkan Rusia sudah mengancam kalau ada yang berani membantu, Rusia nggak akan segan-segan. Kan gitu kan? Iya, emang udah dibilang. Udah juga. dibilang gitu kan? Dan Sama, Rusia emang udah punya prinsip juga ya. iya. Karena dia merasa benar. Dan dia emang benar. Nah, iya. Makanya, apa istilahnya? eh, Indonesia berani mengambil resiko untuk mengundang kedua belah pihak, bukan kedua belah pihak sih, mengundang Presiden Rusia dan Presiden Amerika Joe Biden itu datang ke KTT G20. Entah mereka akan datang atau enggak, tapi kabarnya mereka sudah mempersiapkan alutsista mereka di masing-masing wilayah. Sampai Cina juga ikut campur ya, namanya apalagi kalau kita lihat dari apa namanya, dari berita-berita yang beredar nih kan, Indonesia ini sekarang lagi begini-begininya dengan Cina, benar nggak? Ya, karena dia banyak untuk proyek sana sini Proyek ya. sanasi dan juga terakhir dari Kementerian Ekonomi, Indonesia juga apa namanya sudah mensepakati kalau tidak lagi menggunakan mata uang dolar sebagai alat tukar untuk berbelanja atau saling apa namanya berbisnis dengan Cina tuh udah nggak perlu lagi dikonversi dengan mata uang dolar bro. Jadi Indonesia cukup langsung dengan mata uang Cina, nggak lagi dikonversi 2-3 kali. Gitu. Jadi yang permasalahan yang khawatirkan ini sebenarnya adalah takutnya Indonesia ini hancur ya. Dapurnya hancur gara-gara salah langkah gitu salah kan. langkah dari pihak yang juga ingin memanfaatkan kekayaan alam Indonesia. Iya betul. Kalau aku sih khawatirnya ini hanya isu sih. Aku Iya. khawatirnya ini hanya isu, apa yang dikembangkan. Betul. Karena gimana ya, semakin mendekat hari H nih, semakin banyak ini ada pihak-pihak yang emang ingin Dompleng ya. memecah belah pihak. Betul, betul. Ya, ini kan kita khawatir, dan aku ingin tahu di sumbernya yang kamu tonton ini kredibelnya valid nggak? Sumbernya sih dari beberapa akun-akun di TikTok, dari akun-akun di YouTube juga aku ada nonton. Ya, aku Indonesia bahkan Indonesia mempersiapkan alutsista tuh bro, dari kedua belah pihak bro. Indonesia kan juga punya Sukhoi, ya dari ya Rusia. kan? Dari Rusia. Indonesia juga punya F-16 dari Amerika. Tapi kalau ngomong-ngomong Sukhoi gitu, kalau nggak salah itu dulu dibarter dengan beras ketan atau apa ya? Itu Nah aku itu nggak juga tahu. katanya bekas ya. Anggapnya itu yang bekas emang bukan teknologi baru, teknologi lama. Indonesia mendapatkannya apa? Itu seperti dulu berita tagline gitu. Tapi Mendapatkan pesawat dari Rusia dengan barter apa yang jadi kekayaan melimpah dari Indonesia. Oh iya. Tapi ada lagi tagline-nya Mbak, tapi itu pesawat bekas. Jadi ya sudah nggak layak pakai. Tapi nggak ya. Nggak mungkin lah pesawat nggak layak pakai bro. Ya layak pakai, cuma pesawat bekas. Pesawat bekas. Nggak masalah lah. Yang penting kan tetap terawat. Bekas-bekas yang penting kan terawat. Kayak motor baru sama motor bekas, kalau motor bekasnya terawat, is oke lah. Tapi jangan lupa loh ya, tentara Indonesia itu nomor 1 loh. Ditakutin seluruh dunia loh. Untuk perlombaan. Untuk perlombaan. Pada saat perlombaan Indonesia nggak kalah ya. Kalah ya. Snipernya, penembaknya, apa segala macam. Coba Nah. Indonesia itu dibekali dengan senjata yang Iya. canggih. Wah, Tapi bro, kayak takut ini. Orang-orang- Kucing aja bisa menang bro. iya betul. Ini bro, kalau dari yang aku tonton, kalau terjadi perang, seandainya terjadi perang nih, antara blok timur dan blok barat, antara Rusia nih sekarang kuat bro. Pasukan militer Rusia nih sekarang ditakuti. Kalau dulu kan yang diperkenalkan Amerika kan. Siapa bilang Uni Soviet, Rusia dulu
Mossad tuh apa? Nggak, maksud aku kemarin itu aku tonton kan gini. Mengapa sekarang Rusia ini sebagai kekuatan militer terkuat? Karena dia baru perang, bro. Baru benang perang. Baru berhasil. Istilahnya untuk skala perang antara Rusia dan Ukraina, dia berhasil menguasai Ukraina kan istilahnya kan. Nah, sedangkan militer AS sudah jarang melakukan perang. Sudah negara-negara lain paling sekedar latihan lah. Kalau mereka tentara mereka berhasil menang, bro. Tapi kalau mereka berhasil menang, otomatis daya tempur mereka juga berkurang dong. Otomatis daya tempur mereka juga lemah dong. Tapi Jadi si Amerika bisa backdoor. kalau dari segi apa namanya pengalaman tentara Amerika kalah, bro. Agak berat sih. Amerika ini kuat di persenjataan juga lah. Yang pasti kita berharap nih Indonesia ini aman-aman saja. Aman-aman saja. Apa yang terjadi itu ada isu belaka. Mudah-mudahan ini sebuah isu ya. Sebuah isu. Jadi itu apakah ya biasa lah. Kadang-kadang orang kan yang buat konten ingin mengaitkan ya mungkin seperti kita juga ya. Ada konten segitu, oh asik nih dibahas. Tapi di sini kita juga ingin menghimbau. Kita juga ya tetap waspada, tapi harus hati-hati lah ya. Tetap harus hati-hati, tapi insya Allah itu hanya semua isu yang ingin dikembangkan orang. Ya, pasti kan semua pemerintah dunia, masing-masing pemerintah tertinggi itu ada intriknya ya. Pasti ada intriknya. Apalagi Indonesia kita ini negara yang legit sekali kalau kata orang. Semua sumber daya ada. Ada cuman kita saja yang tidak pandai memakai sumber dayanya masuk kita. Iya betul. Ya mungkin itu aja sih ya. Jadi kita harap nih pastikan intel-intel yang nggak kita ketahui udah pasti bersiap-siap untuk menghindari huru-hara. Ya pasti dari tentara ya tingkat tinggi nggak akan segan-segan untuk membunuh. Iya, karena ini kan tugas mereka. Betul, ada yang aneh-aneh. Betul. Nah, jadi ya itu harga mati seorang tentara untuk mempertahankan kita nih bisa hidup tenang, damai, tentram. Ini kenapa? Karena tentara lah, boy. Nah, betul. Kita tuh melihat polisi selama ini kan, padahal yang buat aman tuh tentara. Padahal tuh banyak sekali orang-orang memandang remeh, ya kan? Iya. Padahal mereka kayak gak ada kerjanya dan apa tuh santai aja. Padahal kan nggak tahu tuh mereka ke perbatasan, mereka menjaga sampai ke ujung-ujung Indonesia. Iya. Kita aja nggak tahu. Kita aja nggak kelihatan ya kan. Karena memang namanya TNI itu jarang disorot, bro. Yang disorot betul. Tapi sih. mereka kerja, tapi mereka tetap membela NKRI, bro. Ya itu. Oke lah. Mungkin sampai di sini dulu untuk pembahasan kita kali ini yang cukup berat, ya kan? Jarang-jarang kita bahas yang berat. Kalau memang teman-teman suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa komen, like, dan subscribe ya. Dadah.